Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 11 Januari 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam suatu kesempatan, Frater Galih pernah bertanya kepada saya begini, "Mo, capek gak sih jadi Romo? Gue lihat lu pelayanan kesana kemari aja capek liatnya." Saya katakan, kelihatannya aja capek ter. Kalau sudah dijalani, ya happy, senang, dan penuh dengan sukacita. Contoh ya, di awal bulan Desember lalu, ketika lagi seru-serunya nonton Piala Dunia, saya ditelepon oleh ketua lingkungan untuk perminyakan. Jam setengah 12 malam. Padahal bola lagi seru-serunya. Tanpa babi bu, saya berangkat ke rumah sakit. Namun sampai di rumah sakit saya tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam karena pasiennya ternyata terpapar COVID. Dan dari luar ruangan saya mendoakan melalui video call. Tahu gitu mah bisa dari kamar aja. Tapi inilah sukacita dalam pelayanan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita mendengar kisah tentang karya pelayanan Yesus. Ia berdoa, mengajar di rumah ibadat, setelah itu melakukan kunjungan ke rumah-rumah, lalu dilanjutkan dengan pelayanan orang sakit, menyembuhkan orang dari roh-roh jahat, dan kembali berdoa. Ritme dan dinamika pelayanan Yesus sungguh padat merayap. Namun Yesus gak pernah mengeluh dan berhenti untuk melayani. Ia tetap setia melayani bahkan sampai ke kota-kota lain. Saya kira rahasianya ada dalam doa. Yesus selalu mengawali setiap karyanya dengan doa. Inilah yang menjadi sumber kekuatan karya pelayanannya. Pelayanan tanpa doa bisa jadi ada hidden agenda untuk kepentingan dan keuntungan diri, sekedar cari sibuk untuk mencari popularitas diri. Kepadatan karya pelayanan yang dibuat oleh Yesus tidak pernah terpisah dengan hidup rohani dan relasinya dengan Bapa.
Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, apakah kita mengalami kelelahan dalam pelayanan? Mungkin perlu sebuah spiritualitas yang membuat kita kembali bersemangat, dan spiritualitas itu dibangun dalam doa. Selamat melayani dan jangan pernah tinggalkan hidup doa. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.